Warga Kampung Waru 2 Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kementerian Koperasi mendorong sinergi antara koperasi pesantren dengan koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan sekolah rakyat di kota Lok Sumawe Aceh telah mencapai 88%. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, dan bersemangat ya Habib ya. Semalam habis hari ulang tahun Jakarta perayaan betul. semalam ke-499 tahun. Dan tentunya akan ada informasi tersebut, namun Hayomi nanti kita juga akan menghadirkan seperti yang berita utama tadi, sedikit menyayat hati. Ada penemuan sosok mayat juga perempuan, nanti kita juga akan membahas AMBG dan masih banyak informasi yang akan kita hadirkan selain yang 3 berita utama tadi. Dan pemirsa, di serial langsung dari Studio RI 1 Garuda Beda Merdeka, saya Habib Wijaya. Dan saya Hayomi Rinjani, inilah laporan 8 pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, merupakan berita utama kita tadi. Warga Kampung Waru 2, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan mengapung di aliran irigasi pada Sabtu 27 Juni. Ya, dan mayat bayi perempuan ini pertama ditemukan warga yang hendak pergi ke sawah. Pemirsa, penemuan mayat bayi di saluran irigasi menggegerkan warga Kampung Waru 2, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu kemarin. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ini pertama ditemukan warga yang hendak pergi sawah dalam posisi mengapung. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi mayat bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Kadit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Dasuki, membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang sudah lama meninggal. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun pihaknya masih belum mengetahui usia dari mayat bayi tersebut. Adanya peristiwa tersebut ya diketahui bermula adanya laporan dari masyarakat yang mana menginformasikan kepada pihak Polsek Pasar Kemis adanya penemuan seorang bayi yang terapung di aliran sungai dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya kami berkoordinasi dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD Balaraja. Nah, kemudian setelah itu kami lakukan cek TKP. Sesamanya di TKP betul kita melihat ada seorang bayi yang terapung dengan kondisi telungkup, kondisi meninggal dunia. Itu kita lakukan pengecekan di tempat kejadian. Selanjutnya untuk memastikan bayi tersebut kita bawa ke RSUD Balaraja. Dari hasil keterangan pihak RSUD Balaraja bahwasannya bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan panjang badan 50 cm, kemudian telapak tangan tidak keriput, jenis kelamin perempuan, namun hasil pemeriksaan belum ditemukan adanya kekerasan terhadap bayi tersebut. Ya pemirsa, masih berita yang sangat menyedihkan. Ini ada seorang bocah di Karawang, Jawa Barat, dilaporkan tenggelam di sungai irigasi saat berenang bersama temannya. Warga dan petugas pun langsung melakukan pencarian di titik korban tenggelam. Warga di sekitar sungai irigasi kawasan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dikejutkan dengan tenggelamnya seorang remaja berusia 15 tahun. Mereka memenuhi badan jalan sambil menyaksikan upaya warga dan petugas mencari korban. Korban dilaporkan tenggelam setelah berenang di sungai bersama sejumlah rekannya. Sementara satu korban lainnya dapat diselamatkan warga. Di sini anak-anak pada mandi, pada loncat-loncat dari sini diturun ke bawah, loncat. Nah, tadi mah pas yang lain udah pulang, dia tinggal berdua mandi. Begitu kejebol, begitu turun langsung hilang. Potong rambut, terus
Yang rekam sini, yang kira-kira jauh mau potong rambut. Biasanya suka berenang. Jarang, dia mah nggak pernah jauh-jauh mainnya sih, Pak. Usia berapa tahun Ibu? Baru dia lulus SMP, mau masuk SMK. Akibat peristiwa ini, jalur yang menghubungkan Rengas Dengklok dan Batu Jaya mengalami kemacetan panjang. Hingga Jumat malam, warga dan tim SAR masih melakukan pencarian korban di lokasi. Ini penemuan mayat, baik itu penemuan mayat bayi ataupun anak-anak di sejumlah lokasi di Indonesia. Apalagi tadi berita pertama kita yang penemuan mayat bayi ini begitu mengiris hati Hayomi. Saya sendiri tidak pernah membenarkan atas apapun alasan seorang orang tua atau pasangan orang tua dalam membuang anaknya. Ada lebih baiknya ketika Anda memang mungkin tidak bisa mengakomodasi kehidupan dari bayi tersebut, ada lebih baiknya mencegah dengan melakukan kontrasepsi terlebih dahulu, menjadi keluarga yang lebih bijak, berkonsultasi dengan orang yang relevan, atau ketika memang Anda memang tidak mampu untuk mungkin melanjutkan kehidupan anak itu, bisa berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, bisa memberikan kehidupan mungkin bagi anaknya, tidak serta-merta melakukan hal yang amat sangat tidak terpuji. Betul sekali, Habib. Dan pemirsa, kita ke informasi lain, pemirsa, ada dari Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara mengungkap bentrok antara masyarakat dengan perusahaan produksi ban di Kabupaten Serdang Berdagai. Ya, pemirsa, Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengatakan penyebab bentrok diduga adanya perlawanan dari warga yang mengklaim tanah perusahaan adalah milik warga setempat. Polda Sumatera Utara mengungkap insiden bentrok antara masyarakat dan perusahaan produksi ban PT BSRE yang terjadi pada Kamis lalu di Desa Nagurpane, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, insiden terjadi diduga akibat perusahaan berencana melakukan pembersihan lahan di desa, tepatnya pada blok K8 dan K9. Warga menolak dan melakukan perlawanan karena warga mengklaim bahwa tanah dan lahan tersebut atas nama Kerajaan Nagur Bolak. Akibat insiden itu, 27 unit sepeda motor milik karyawan dan 1 unit truk hangus terbakar. Sedang masih dalam penyelidikan, jadi kita untuk memastikan siapa pelaku daripada pembakaran. Pak, itu informasi yang didapat dulu, karena apa Pak sebenarnya Pak? Iya, itu diawali dengan rencana pembersihan lahan oleh PT BSRE di lokasi blok K8 dan K9 di Desa Nagurpane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Berdagai, dan kemudian mendapat perlawanan daripada masyarakat yang mengklaim bahwa itu adalah lahan mereka. Saat ini kondisi di tempat kejadian bentrok sudah mulai kondusif dan pihak kepolisian telah mengerahkan personel Brimob dan Polres Tebing Tinggi untuk bersiaga di tempat kejadian. Saat ini Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terhadap para pelaku aksi pembakaran kendaraan. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Pemirsa, Polres Lampung tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan lintas provinsi dalam jumlah besar. Polisi menangkap seorang kurir narkotika yang membawa 2.848 butir ekstasi dan sabu sebanyak 5,1 gram. Penyergapan dilakukan di dalam bus angkutan umum di res area ruas tol Trans Sumatera kilometer 172 wilayah Gunung Batin, Lampung Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menyergap seseorang yang diduga kurir narkotika di res area ruas tol Terbanggi Besar, kilometer 172 wilayah Gunung Batin. Pelaku ditangkap di dalam bus berikut barang bukti ribuan ekstasi dan 5 gram sabu yang disimpan dalam tas warna hitam. Pelaku berinisial J merupakan jaringan narkotika lintas provinsi yang membawa narkotika dari Riau menuju Lampung bahkan ke Pulau Jawa. Dari hasil pengembangan kasus, petugas kembali menangkap 2 orang yakni inisial R dan E di wilayah Lampung Tengah. Keduanya diduga berperan sebagai penerima barang narkotika tersebut. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah, Ibtu Tukun Ibadata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya sebagai pengedar narkoba sejak 2020. Peredaran narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.848 butir dan sabu sebanyak 5,1 gram. Berawal dari penyelidikan, kami berhasil mengamankan 1 orang, yakni Saudara J, telah dilakukan penggeledahan
ditemukan paket narkotika jenis pil ekstasi dan jenis sabu. Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan 2 orang, yakni saudara R dan saudara E yang berperan sebagai penerima paket narkotika tersebut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengusut tuntas jalur peredaran narkotika serta mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan barang haram tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 132 Undang-Undang atau pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP, junto pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau kurungan penjara maksimal selama 20 tahun. Dari Bandar Lampung, Triyono, Garuda TV. Pemirsa, aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya Jumat malam berakhir ricuh. Massa melempar polisi dan merusak pagar sisi timur Gedung Geraha di Surabaya. Dan dari hasil pemeriksaan Polrestabes Surabaya terhadap 24 pendemo yang diamankan, 6 orang positif narkoba dan 4 orang terbukti melakukan pengerusakan dan pelemparan. Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 24 pendemo yang diduga turut serta dalam aksi ricuh tersebut. Hingga Sabtu siang pemeriksaan terus dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya. Dan dari pemeriksaan ini diketahui 6 pendemo yang ditangkap positif narkoba jenis sabu dan 4 pendemo terbukti melakukan pengerusakan serta pelemparan. Pendemo yang terbukti narkoba akan diproses hukum dan diserahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Sementara pendemo lainnya akan dikembalikan ke orang tua namun dikenai wajib lapor. Tadi dari hasil pemeriksaan disampaikan bahwa ada 6 orang dinyatakan positif narkoba dan sekarang posisinya diserahkan ke narkoba. Jadi menunggu putusan apakah dia bisa pulang atau tidak. Nah, untuk yang lain ada 4 yang terbukti melakukan pelemparan, namun hari ini semuanya dipulangkan dan yang lain memang tidak terbukti. Jadi semuanya hari ini dipulangkan dan sekarang hari ini dalam proses berita acara pemulangan oleh penyidik kepada orang tua. Namun yang ke-6 orang yang positif narkoba ini kami masih belum bisa memastikan apakah memang dia benar-benar akan dilakukan penangkapan atau tidak, ataukah memang ada atau proses seperti apa ini yang kita nggak tahu. Tapi yang tadi terakhir disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa pada intinya dia meminta agar semua anak-anak yang dipulangkan hari ini prosesnya masih dianggap berjalan dan kemudian diminta untuk lapor setiap hari Kamis dan Senin. Aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini menuntut perbaikan ekonomi. Namun demo yang awalnya berlangsung damai dan kondusif berubah anarkis saat Jumat malam. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Nah, ini yang buktinya kalau narkoba ini memang menghilangkan kemampuan kita dalam berpikir waras ya. Kalau mau demonstrasi ataupun menyampaikan pendapat, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, saya pernah melihat di sosial media, Hayomi. Beliau menyatakan kalau menyampaikan pendapat, bukan mengatakan, tapi secara tidak langsung mengatakan kalau kita ingin berdemonstrasi atau menyuarakan suatu pendapat, ini harus benar-benar ada landasan yang jelas, kita berargumen, ada data dan ada faktanya, jangan halu. Dan menyuarakan pendapat harus dengan otak yang jernih. Kalau sudah under substance sudah pasti tidak beres itu ya. Dengan kepala yang dingin juga, jangan dalam pengaruh emosi apalagi dalam pengaruh narkoba. Pengaruh narkoba, betul. Ya. Pemirsa, Kementerian Koperasi mendorong sinergi antara koperasi pesantren dengan koperasi Desa Merah Putih. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Laporan 8 Pagi. Ketika sebuah cerita menjadi perbincangan, selalu ada sisi menarik untuk diungkap. Dari isu yang sedang menjadi perhatian hingga topik yang mengundang rasa penasaran. Seperti nama makanan Itali gitu. Risotto. Risotto itu ya. Es lilin. Medan perang antara netizen Asia Tenggara melawan netizen Korea Selatan yang dikemas dalam suasana yang akrab dan menyenangkan. Saksikan Rest Area setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Misalnya bikin kayak gini, aduh ini merusak anak bangsa. Jangan-jangan si Wak Butet itu pernah ada. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap. Yang berinisial B dan F. Jadi diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Pagi. Pemirsa, Kementerian Agama kembali menggelar Nikah Fest sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bulan Muharram. Dan melalui program ini puluhan pasangan tidak hanya melangsungkan akad nikah secara gratis, tetapi juga mendapatkan berbagai bantuan untuk memulai kehidupan berkeluarga. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengapresiasi penyelenggaraan Nikah Fest yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama sekaligus menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang kuat. Dalam pelaksanaan Nikah Fest kali ini terdapat 50 pasangan yang mengikuti program dengan 31 pasangan melangsungkan akad nikah di Smesco Exhibition Hall, Jakarta. Sedangkan 19 pasangan lainnya menikah di Kantor Urusan Agama atau KUA. Seluruh peserta mendapatkan berbagai fasilitas, diantaranya pembebasan biaya administrasi, bantuan mahar, bantuan modal usaha, bantuan transportasi, serta kemudahan mengakses program rumah murah pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan usaha, kemudian dapat bantuan perumahan. Jadi rumah murah yang dicanangkan Presiden melalui Kementerian Perumahan, yaitu rumah murah, itu mereka mendapatkan fasilitas untuk mudah mengakses dan dibantu bagaimana cara mendapatkan kredit rumah murah itu. Saya kira ini luar biasa, mungkin nikah selanjutnya semua kementerian yang terkait dengan keutuhan keluarga untuk memajukan keluarga bisa berkolaborasi. Terima kasih. Aduh, duhai senangnya pengantin baru Hayomi. Iya, ya. Diberikan fasilitas untuk nikah gratis, juga mereka difasilitasi untuk berusaha. Karena nikah itu bukan hanya tentang satu hari menjadi raja sehari. Tapi juga bagaimana hingga akhir hayat ini dapat hidup dengan sejahtera. Dan juga ini kalau kita kaitkan dengan pemerintahan, pernikahan yang sehat nanti akan melahirkan bayi yang sehat, yang kemudian bisa menjadi generasi emas 2045 ya. Betul sekali, dan ini saya bangga sekali karena sudah seperti di Jepang ya. Saya waktu itu dengar di Jepang kalau menikah dan punya anak, dia mendapatkan bantuan dari negara. Ini bahkan sebelum punya anak, pemerintah memberikan modal usaha. Nah, tinggal bagaimana lagi pasangan ini menjalani ke depannya. Betul sekali, ya. Dan pemirsa, Kementerian Koperasi mendorong sinergi antara koperasi pesantren dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses pemasaran produk sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Pemirsa, selain menyiapkan dukungan pembiayaan, Kementerian Koperasi juga akan menindaklanjuti usulan keringanan pajak bagi badan usaha koperasi. Pemirsa, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia 2026 di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Pakis, Kabupaten Malang. Menkop menegaskan pesantren memiliki modal sosial, sejarah dan jaringan yang luas untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui koperasi. Produk-produk koperasi pesantren didorong agar dapat dipasarkan melalui gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di lingkungan pesantren.
Tadi bisa saya menawarkan untuk produk-produk yang dihasilkan di koperasi pondok pesantren, misalkan produk kecap, saus, sambal, sampo, sabun segala macam dan yang lain-lain bisa dijual di gerai-gerai di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada. Memang perlu dibangun ekosistem yang baik. Karena ini memang saya yakin tapi kekuatan potensi koperasi pondok pesantren, apalagi dukungan dari pemerintah daerahnya luar biasa. Pemirsa, sebanyak 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia selama pelatihan berlangsung. Ya, pemirsa, Kementerian Pertahanan pun berjanji akan melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Sebanyak 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia selama pelatihan berlangsung. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala BPSDM Kementerian Pertahanan Maijen TNI Ketut Gede Wetan Pastia. Ia pun juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian 5 calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam pelatihan tersebut. Maijen TNI Ketut menyebut sebelumnya kelima peserta telah memperoleh penanganan kesehatan di satuan pendidikan masing-masing. Diketahui para korban meninggal masing-masing akibat henti jantung dan penyakit TBC. Pihak Kemhan mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan, profiling peserta maupun deteksi dini bagi peserta yang memiliki risiko kesehatan. Kemhan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis terkait pencegahan deteksi dini dan penyakit paru serta menular di lingkungan pendidikan. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit pemecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kepala BPSDM Kemhan juga menegaskan kegiatan Latsarmil berbeda dengan pendidikan militer prajurit. Pelatihan ini difokuskan untuk pembentukan mental, karakter, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Laporan Paulus Sebastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menegaskan pendidikan dan pelatihan dasar bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tidak memuat aktivitas berat. Ya, pemirsa, Kementerian Pertahanan memastikan seluruh tahapan pendidikan telah disusun secara sistematis agar peserta dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan dasar bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau calon manajer Koperasi Desa Kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih tidak memuat aktivitas berat. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Komponen Cadangan, Badan Cadangan Nasional Brigadir Jenderal TNI Hengki Yuda Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 27 Juni 2026. Hengki menjelaskan tahapan awal pendidikan difokuskan pada pembentukan disiplin dan karakter melalui program bela negara. Selain itu, aktivitas fisik yang diberikan kepada peserta masih dalam kategori ringan seperti senam, jalan kaki, hingga peraturan baris berbaris atau PBB. Ia pun menepis adanya isu latihan fisik yang berat bagi para peserta menyusul adanya 5 calon manajer Kopdeskel dan Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal dunia selama mengikuti program pendidikan. Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Hengki pun memastikan seluruh tahapan pendidikan telah disusun secara sistematis agar peserta dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai kemampuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Laporan tim Jakarta, Garuda TV.
Pemirsa, sebuah koperasi unit desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sukses mengembangkan usaha lewat program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Ya, pihak koperasi menyulap sebuah bangunan kosong yang mangkrak menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Memanfaatkan bangunan yang tidak berfungsi untuk melebarkan sayap usaha. Hal itulah yang dilakukan oleh pengurus koperasi unit desa di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Sebelumnya bangunan ini menjadi tempat penyimpanan pupuk yang tidak berfungsi secara maksimal. Kepala KUD Banjarrejo Kadang Pratna dengan menggandeng seluruh anggota dan mitra mendukung program pemerintah lewat program makan bergizi gratis atau MBG. Dan upaya ini terbukti ampuh. Selama program MBG berjalan, KUD di Desa Mojowetan mampu meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Meskipun kini disibukkan dengan operasional dapur, pelayanan utama koperasi seperti simpan pinjam di sana tetap berjalan normal. Koperasi unit desa ini merupakan satu-satunya koperasi aktif yang juga menjadi tumpuan warga di Kecamatan Banjarrejo. Untuk pengembangan usaha KUD, karena bagaimanapun juga KUD perlu pengembangan usaha di sektor real, samping smart pinjam. Kini dengan adanya dapur MBG di KUD Banjarrejo, tidak hanya memenuhi gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga sekitar. Laporan Nur Jawa Tengah, Garuda TV. Ya, Habib, kita harus mengapresiasi pemerintah ya sudah membuat program makan bergizi gratis, dan mungkin banyak berita-berita di luar sana yang mengenai SPPG yang gimana, tapi itu juga masyarakat harus cerdas dalam memilih berita karena banyak sekali juga hoax di mana-mana ya Habib ya. Ya sekali, harus lebih bijak mencerna, tidak serta-merta apa yang di sosial media adalah kebenaran. Kita harus bicara terlebih dahulu, mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang tidak, agar kemudian tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hayumi dan juga pemirsa, kita masih akan membicarakan mengenai MBG, pemirsa, di mana Badan Gizi Nasional mengambil langkah berani dengan menarik rem darurat selama masa libur sekolah. Ya, namun informasi selengkapnya usai jeda berikut. Panasnya kompetisi kian terasa. Para pemain siap bertarung habis-habisan di lapangan. Setiap serangan bisa jadi ancaman. Setiap detik bisa membuka jalan kemenangan. Intensitas terus meningkat. Setiap peluang menjadi penentu hasil pertandingan. Siapa yang akan bertahan dan mengunci kemenangan? Saksikan live match Mini Soccer Super League Minggu 28 Juni pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Bosen nih, liburan gini-gini aja. Kalau kita ke Borobudur naik camper van, gimana? Dadah! Yeay, kita piknik! Bisa main wayang, beli batik, makan gudeg, jajan bakpia. Kemana lagi ya? Kita lihat bintang di Bromo. Ayo ya! Gimana? Seru kan liburannya? Seru dong! Wah, banyak ya bintangnya. Temukan liburan cara baru di Indonesia aja. Masa depan yang lebih sehat dimulai dari pangan berkualitas melalui biofortifikasi. Mulai menggeser pola budidaya konvensional menjadi pola budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang nanam varietas biofortifikasi. Membantu memenuhi kebutuhan gizi. Sebuah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat. Saksikan Indonesia Bergerak. Jumat 3 Juli pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Pagi. Pemirsa, program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG tengah memasuki fase krusial. Guna untuk memastikan program berjalan akuntabel, higienis, dan tepat sasaran, Badan Gizi Nasional mengambil langkah berani dengan menarik rem darurat selama masa libur sekolah. Ya, dan melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, distribusi pangan dan insentif harian dapur Satuan Layanan
dinonaktifkan sementara. Kebijakan itu memicu gelombang dukungan dari akar rumput yang meminta program terus dikawal bersih dari oknum koruptor. Kita dukung Bapak Prabowo. Gelombang massa yang memadati kawasan Patung Kuda Jakarta hingga beberapa daerah di Indonesia ini bukanlah bentuk protes penolakan. Sebaliknya, ribuan elemen masyarakat mulai dari petani hingga pekerja lokal turun ke jalan demi memberikan suaka moral bagi keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Bagi petani, peternak, pelaku UMKM dan pekerja dapur, keberlanjutan program MBG memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan rantai ekonomi lokal. Adalah kawan-kawan yang ada di lapangan hari ini, petani, pedagang ini sangat terbantu, sangat secara ekonomi meningkat, secara pendapatan juga meningkat dengan penetapan harga gabah, penetapan harga jagung, dan penyerapan hasil panennya ke MBG. Dan pedagang juga hari ini merasakan adalah stabilitas harga barang yang ada di pasar begitu. Ya, MBG kan berkesinambungan dengan pertanian, penyerapan hasil panen yang dulu kubis mungkin tidak laku, hari ini sangat laku. Boleh kawan-kawan cek ke Magelang, ke beberapa daerah yang dulu tidak laku, hari ini laku, terserap. Bidang peternakan juga begitu, bidang buah-buahan, perkebunan juga begitu, terserap dengan MBG. Jadi sangat bersyukur hari ini kita punya program yang betul-betul menyentuh, yaitu masyarakat yang ada di desa-desa begitu. MBG, ribuan MBG yang sudah ada di mana-mana tentunya akan membantu pedagang. Karena dengan adanya MBG, apabila MBG bisa berbelanja ke pasar, itu dampak besar itu mensejahterakan pedagang. Jadi pedagang itu akan tersenyum berangkat dari pagi, pulang siang, mereka akan tersenyum karena mendapatkan keuntungan yang lebih dari program MBG. Masyarakat pun sadar, program besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini tengah menghadapi ujian berat. Kasus keracunan pangan di sejumlah daerah, ditambah operasi pembersihan internal dari oknum pejabat BGN yang korup, memaksa BGN mengambil langkah drastis. Tepat pertanggal 19 Juni 2026, Badan Gizi Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menghentikan sementara operasional dan insentif harian Rp6 juta per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur sekolah. Langkah penonaktifan sementara ini dinilai menjadi momentum paling logis. Saat ruang kelas kosong selama libur sekolah, manajemen dapur diistirahatkan agar tidak terjadi pemborosan pangan atau food waste, sekaligus menutup celah kebocoran anggaran negara. Kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut, setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun
4.560.000.000, lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Kebijakan taktis melalui rem darurat Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 ini memanfaatkan waktu 21 hari masa libur sekolah secara optimal. Langkah penghematan operasional SPPG ini berhasil menyelamatkan kas negara sebesar 3,4 triliun rupiah dari potensi pemborosan anggaran yang tidak produktif selama siswa berlibur. Dana efisiensi sebesar 3,4 triliun rupiah tersebut langsung dialokasikan ulang ke dalam 3 pilar pembenahan sistemik. Pertama, standarisasi higienitas untuk mencegah keracunan pangan. Kedua, digitalisasi pengadaan vendor demi sistem bebas korupsi. Dan ketiga, perluasan infrastruktur dapur SPPG baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Otoritas Badan Gizi Nasional menegaskan, masa jeda ini adalah operasi pembersihan total untuk membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh dan transparan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Mulai dari penguatan pengawasan, digitalisasi tata kelola, peningkatan partisipasi publik, hingga mendorong hadirnya payung hukum yang lebih kuat agar program memiliki kepastian dan keberlanjutan jangka panjang. BGN untuk melakukan istilahnya efisiensi ya terhadap penggunaan anggaran dikaitkan dengan pelaksanaan libur sekolah, itu sebenarnya satu langkah yang tepat, di mana kemudian setidaknya 3 hal yang perlu ditekankan di situ. Pertama, ya pembenahan mengenai tata kelola operasional, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan efisiensi sumber daya. Kemudian yang keempat tentu berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya partisipasi publik itu. Nah, jadinya masyarakat itu bisa ikut serta di dalam melakukan pengawasan. Nah, itu intinya itu. Nah, hingga masa libur sekolah ini dilakukan untuk pembenahan menyeluruh terkait dengan tata kelola, terkait dengan pengawasan, terkait dengan evaluasi dan persoalan-persoalan yang muncul pada saat pelaksanaan pelayanan MPG itu dilaksanakan. Karena apa? Karena layanan MPG tidak hanya untuk anak sekolah sebenarnya, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah rem darurat yang diambil oleh Badan Gizi Nasional membuktikan bahwa keberlanjutan sebuah program besar tidak hanya bertumpu pada kecepatan eksekusi, tetapi juga pada ketegasan dalam mengevaluasi diri. Pemirsa, pasca kasus korupsi yang menjerat ex-pejabat Badan Gizi Nasional terkait tata kelola makan bergizi gratis menimbulkan sorotan publik terhadap kinerja dan transparansi dari lembaga Badan Gizi Nasional. Merespon hal tersebut, Badan Gizi Nasional bertindak cepat dengan melakukan pembenahan, memanfaatkan masa libur sekolah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, yakni audit secara total, efisiensi anggaran, dan penguatan sistem pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Upaya-upaya tersebut dilakukan menjadi bukti nyata bagi Badan Gizi Nasional untuk membenah diri agar program makan bergizi nasional dapat berlanjut secara berkelanjutan dan menyasar kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Laporan Niken Cahyadi, Hairudin, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, pembangunan sekolah rakyat di kota Lok Sumawe, Aceh telah mencapai 88%. Informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.
di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah. Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Sabtu pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Pemerintah berkomitmen dengan DSI ini karena melihat visi besarnya. Secara utuh, pemerintah benar-benar melakukan efisiensi itu dalam pengertian perilaku hidup sederhana. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Giannis kembali gagal melewati babak pertama dalam 3 turnamen terakhir. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak brace dan tentunya menorehkan sejarah. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Masih bersama kami di Laporan 8 Pagi, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Sumawe Aceh melakukan peninjauan ke sekolah rakyat di Desa Jolikat, Kecamatan Blangmangan. Ya, saat ini di sekolah yang diperuntukkan bagi anak kurang mampu dari Desil 1 dan 2, pembangunannya telah mencapai 88% dan rencananya akan difungsikan pada tahun ajaran baru di Juli mendatang. Pembangunan sekolah di lahan seluas 8 hektar ini telah mencapai 88% dan kini pemirsa mulai diisi dengan mobiler seperti kursi, meja, tempat tidur dan lemari untuk para guru maupun siswa jenjang SD, SMP hingga SMA. Sebanyak 270 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang SD, SMP dan SMA telah didata oleh Dinas Sosial setempat untuk menjadi siswa baru. Pembangunan beberapa bangunan seperti asrama, ruang pelajar, ruang guru, rumah ibadah dan sarana lainnya serta pengadaan fasilitas pendukung diharapkan bisa rampung tepat waktu. Ini standarnya udah untuk 60 kilo atau 70 kilo bisa nih. Aman sekali. Apalagi ada lemari dari lemari besi, tempat tidurnya bukan kayu, tempat tidurnya dari besi juga. Jadi aman untuk ukurannya. Jadi sangat bersyukurlah siapa-siapa anak dari warga kita yang bisa bersekolah sini. Karena sekolah ini kalau menurut saya yang pernah beberapa tempat saya kunjungi, ini udah standar kampus nih, udah standar nasional lah. Kalau kita bilang jangan internasional, udah standar nasional. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo melanjutkan safari politiknya ke Bandar Lampung. Kedatangan Jokowi disambut antusias masyarakat sekitar yang telah menanti kedatangan Presiden ke-7 RI untuk bersalaman dan bersuah foto. Dalam arahannya, Jokowi mengapresiasi capaian kepengurusan PSI di Provinsi Lampung yang telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut Jokowi, struktur yang telah terbentuk hingga akar rumput akan menjadi modal besar untuk membangun mesin yang kuat menuju 2029. Selain menghadiri Rakorda PSI, Presiden ke-7 RI juga melakukan safari politiknya ke Museum Gajah dan melihat pelaku UMKM di Bandar Lampung. Jaminan masuk. Jadi sekali lagi saya ingin Bapak Ibu semuanya bekerja, menjadikan struktur partai itu hidup dan bekerja, dan kita harapkan kita lihat nanti di 2029. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan umat muslim memadati Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada Jumat malam. Ya, melalui istighosah dan doa kebangsaan bertajuk mengetuk pintu langit, merajut persatuan. Para jemaah memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa, kesehatan Presiden Prabowo Subianto, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan bertajuk Mengetuk Pintu Langit, Merajut Persatuan ini digelar sebagai ikhtiar bersama dengan memanjatkan doa untuk bangsa Indonesia agar senantiasa diberikan keberkahan, perlindungan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dalam acara ini, para jemaah juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan amanah untuk memimpin bangsa, termasuk kelancaran dalam melaksanakan berbagai program-program strategis nasional. Kami berdoa juga untuk para pejabat pemerintah, para dewan legislatif, dan siapapun yang ikut serta dalam mengurus negara ini agar senantiasa diberikan kesehatan, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dalam mengemban amanah, dan diberikan kelancaran dalam setiap program-program strategis yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Tim Liputan, Garuda TV. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengimbau seluruh pengurus cabang olahraga untuk memperkuat pembinaan atlet melalui program pemusatan latihan nasional berkesinambungan atau multi-years. Langkah strategis ini dilakukan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk meraih prestasi pada ajang internasional. Teman-teman sekalian, kita saksikan bersama sesaat lagi. Hal tersebut disampaikan Erick usai menghadiri pembukaan Kejurnas Atletik dan Indonesia Open U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Menurut Menpora, pemirsa, pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan, sebab setiap cabang olahraga perlu menyusun program jangka panjang agar proses pengembangan atlet berlangsung berkesinambungan sejak usia muda hingga mencapai level elit. Jadi kalau Olimpiade 2032 ya harus dari sekarang. Yang namanya SEA Games tahun depan itu nggak bisa baru dilakukan Januari, mesti dari bulan ini. Nah kalau mau prestasi kita maksimal, dan saya terima kasih sekali lagi Pak Luhut juga peduli mengenai bagaimana program pelatnas multi-years ini, karena itu adalah investment nyata untuk anak muda Indonesia. Kita harus buka jalan para anak muda Indonesia yang ingin mengibarkan bendera. Sementara itu, pemirsa, pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI memperkuat sistem pembinaan atlet dengan membangun 4 pusat pelatihan nasional di Indonesia. Ya, dan strategi mencetak lebih banyak atlet berprestasi ini juga akan dilengkapi dengan pembekalan ilmu akademik bagi para atlet. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan usai membuka Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun. Luhut menyebut 4 pusat pelatihan itu tersebar di Jakarta, Pangalengan, Lumbung, Hasundutan, serta Timika. Menurutnya seluruh fasilitas tersebut akan menjadi fondasi bagi pembinaan atlet berkelanjutan atau terprogram. Jadi nanti yang di Toba cover Sumatera, di Sumatera itu kan banyak olahraga-olahraga. Itu ketinggian 1.400 meter sama dengan Pangalengan 1.400 meter. Nah hanya saya ingin tambahin nanti di Danau Toba dan Pangalengan ini nanti pelajaran gasing dari Profesor Surya. Saya sangat setuju dengan pembinaan atlet yang makin intensif kan, karena Hayomi kita, bangsa Indonesia, kita tidak hanya bisa bangga melalui jalur ekonomi ataupun independensi kita sebagai negara, tapi juga kita bisa membuat citra SDM Indonesia menjadi baik dengan melalui cabang atletik seperti ini. Dan dengan adanya pelatihan dan pemusatan latihan secara nasional yang ada di seluruh Indonesia, ini kita yakin atlet Indonesia mampu berlatih lebih keras lagi untuk membanggakan Indonesia. Betul, walaupun banyak yang bilang secara genetik Indonesia sebenarnya kalah katanya sama Eropa. Tapi saya tidak setuju karena seperti di Jepang, genetik itu bisa ditingkatkan dengan makanan. Seperti tadi ada program yang untuk nutrisinya. Nutrisinya juga harus diperhatikan. Karena meskipun kita punya genetik itu berpengaruh, tetapi juga kita ada faktor eksternal seperti gizi yang harus tercukupi agar perkembangan otak, perkembangan tubuh. Bisa dimaksimalisasi dengan nutrisi. Nah sekali, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetap bersama kami di Laporan Telepon Pagi.
melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, gitu. Tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Related to information flow ya, MSCI yang mendapat catatan merah. Selebihnya juga ada masalah falas. Kenapa kita jatuh di Global Competitive Ranking? Bukan karena fondasi ekonomi, karena dari sisi ekonomi performance itu nggak berubah tuh. Even the structural problem dari ekonomi kita, root of all evil-nya ada di institusi. Simak ulasan mendalam MSCI versus stimulus, ancaman dan peluang IHSG di F2F Minggu 28 Juni pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Masih bersama kami di Laporan 8 Pagi. Ini kita mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan sedikit, kita menuju ke Timur Tengah. Pemirsa, menjelajahi Madinah kini bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Ya, dengan bus tingkat wisata hop on, hop off, pengunjung dapat menyinggahi berbagai destinasi bersejarah di Kota Nabi hanya dengan satu tiket yang berlaku selama 24 jam. Pagi ini kita mau eksplor Kota Madinah. Jadi bis ini ada kayak semacam guide-nya gitu, ya kita dengerin pakai headset navigasi ini. Dan ini ada peta rute. I'm so excited. Kita langsung naik ke bagian atas. Oh, ternyata ada indoor sama outdoor-nya. Mumpung belum panas cuaca Madinah, kita di luar. Sebelum bus bergerak, saya terlebih dahulu mengenakan perangkat audio dan memilih bahasa Indonesia. Sepanjang perjalanan, penjelasan mengenai sejarah setiap destinasi akan diputar secara otomatis. Busnya udah mulai jalan. Bus ini melayani rute yang menghubungkan berbagai lokasi penting di Madinah, mulai dari pemakaman Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, kawasan Perang Khandaq, hingga Museum Kereta Api Hejaz. Bus beroperasi setiap hari mulai pagi hingga malam dengan interval keberangkatan sekitar 30 hingga 40 menit sekali. Karena cuaca udah panas, aku memutuskan untuk pindah ke bagian dalam. Mungkin kita duduknya agak di depan ya, biar kelihatan. Nah, ini paling depan. Berbeda dengan city tour pada umumnya, saya bebas menentukan sendiri lokasi yang ingin dikunjungi. Ini kita turun dulu, karena lumayan ya 10 menit kita sempat saat dulu. Jadi aku udah urus sekarang mau sholat di Masjid Qiblatain. Tadi sudah sholat di Masjid Qiblatain. Setelah turun di satu destinasi, saya cukup menunggu bus berikutnya untuk melanjutkan perjalanan. Sebuah petualangan yang seru sih. Jadi kita naik bis, ntar bisa turun, kita aktivitas dulu di tempat pemberhentian itu, terus kita nanti bisa naik lagi dan melanjutkan perjalanan. Dan tiketnya itu berlaku 24 jam. Jadi nanti kalau belum puas kita bisa naik lagi ke bis itu misalnya sore atau malam hari untuk menikmati pemandangan atau suasana yang beda. Seru ya, 90 real, worth it nggak sih? Worth it kan? Gimana tadi? Seatnya bagus ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, enak, bus itu bagus. Nyaman, betul. 7
Itu dia bis kita sudah menunggu. Nah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Dengan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam untuk satu putaran penuh, bus wisata ini menawarkan pengalaman city tour yang lebih santai. Saya jadi bisa mengatur sendiri rute perjalanan sesuai waktu yang saya miliki, sekaligus menikmati sisi sejarah dan wajah modern Madinah dalam satu perjalanan. Kita udah hampir sampai lagi ke halte pertama di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Kesannya begitu menyentuh ya, apalagi kita bisa diterangkan oleh audio tadi, apalagi pada saat diterangkan bahwa Rasulullah akan hadir ke sini, masyarakat Madinah sudah mendengar dan menyambut berjajar di pinggir jalan. Itu yang sangat kuat banget, sampai nggak bisa nahan air mata. Laporan Putri Anggia, Media Center Haji, Madinah, Arab Saudi, Garuda TV. Masya Allah, Bu Haji, kapan ketemu lagi Bu Haji? Udah pulang kali kata gue. Iya kan harusnya sudah pulang ya, mungkin betah di sana ya. Di sana, naik bus hop on hop off, ini Bu Haji jalan-jalan di Madinah. Kita juga tentunya menunggu kedatangan Bu Haji sharing cerita. By the way, saya salah fokus sama busnya, tadi mirip sama Transjakarta ya? Iya ya, mirip sama Transjakarta ya. Ternyata berarti Transjakarta sudah standarnya sudah bagus, sudah internasional. Salah fokus aja sih, tapi tetap kita merindukan Bu Haji cepat pulang ya Bu Haji. Iya, cepat pulang biar cerita langsung ke kita di sana gimana ya Habib. Iya benar sekali. Ya pemirsa, ribuan warga desa adat Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, menggelar tradisi Mekotek saat Hari Raya Kuningan, Sabtu 27 Juni 2026. Ya pemirsa, tradisi Mekotek ini diyakini sebagai ritual penolak bala, sekaligus menjadi simbol pemersatu antar bangsa desa adat Munggu. Ribuan warga desa adat Munggu di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali mengikuti tradisi Mekotek yang berlangsung pada Sabtu kemarin bertepatan dengan Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu di Bali. Mekotek yang juga dikenal dengan sebutan ngerebek telah dijalankan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Selain itu pemirsa, tradisi ini sekaligus menjadi simbol pemersatu bangsa ataupun masyarakat adat yang juga tak lepas dari sejarah kemenangan para prajurit melawan musuh di desa Munggu dalam mempertahankan kerajaan. Kemenangan itu sampai sekarang dirayakan dengan istilah ngerebek atau mekotek, dan tradisi itu dilaksanakan sampai sekarang. Yang tujuannya adalah mempersatukan masyarakat Munggu, mempersatukan warga Munggu, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan atas kebenaran. Kemenangan atas kebenaran inilah yang perlu dilestarikan dengan budaya mekotek ini. Karena tradisi Mekotek Desa Munggu ini merupakan buat tradisi di mana kita sebagai generasi muda, tentunya di kalangan seumuran kami sebagai pemuda wajib betul menjalankan tradisi, karena jika tradisi ini tidak jalankan, kemungkinan terburuknya kita semua akan terkena wabah penyakit. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Laporan 8 Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hayomi Rinjani. Dan saya Habib Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.